Segenap keluarga yang berduka dan Bapak Saudara sekalian, kita mempersiapkan diri kita, hati serta telinga untuk mendengar sabda Tuhan. Takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Oke, maka sekarang kami tutup doa penyerahan, ya, doa penyerahan. Kami maadin duko raka pangte ke susite jalana, berarti den duka andilku memutuskan kumua. Awal dan akhir dan cerita bersumpah kalpun dalam keadaan darah. Banyak utang, banyak urusan, kami butuhkan dalam keluarga. Maka buat segera keluar tentang bagaimana realita kehidupan setelah di dunia ini, yaitu hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah tantangan sabaran. Untina yoi tekama bandara, Wabay mamaina kumindo salamu. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, dan damai sejahtera serta berkat Allah akan karunia Tuhan, sehingga kita boleh hadir pada malam hari ini dalam ibadah penghiburan kedua. Atas berpulangnya dengan hormat saya sebut namanya almarhumah Ibu Esther Liku Linggi Allo. Bapak Ibu, mewakili keluarga yang berduka dan segenap jemaat Mahanaim Hombis Kendari, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang telah hadir untuk menyatakan bela sungkawa dan menanggung beban duka bersama keluarga besar Ibu Resi Kalalinggi Allo melalui doa dan ibadah penghiburan pada malam hari ini. Ibadah kita pada malam hari ini akan berlangsung dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, pengumuman. Dan yang terakhir, istirahat. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh pendeta dari Gereja Tongkonan Kendari, yaitu Ibu Pendeta Yuni Sance STH bersama Majelis Jemaat Mahanaim Kendari. Dan untuk tata ibadah yang akan digunakan pada malam hari ini adalah tata ibadah bentuk kedua. Baiklah Bapak Ibu sidang pergabungan yang diberkati Tuhan, mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kepada pelayan yang bertugas dengan penuh kasih dipersilahkan.
Selamat malam Bapak Ibu sidang pergabungan yang terkasih sama di dalam Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita rehat sedikit dari kesibukan kita masing-masing dan kita fokus untuk melaksanakan ibadah penghiburan pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan. Mulia sekali sebutan yang diberikan untuk manusia. Tetapi Yesaya berkata bahwa manusia hidupnya seperti rumput, seperti bunga yang ada waktunya untuk bertumbuh dan berbunga. Tetapi ada waktu pula rumput dan bunga itu menjadi kering dan layu. Marilah selaku orang beriman bersama keluarga di tempat ini, Ibu Resika Laringialo, kita beribadah mengagungkan Allah yang telah menjadikan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Pujian ini ada di dalam lembaran melewati lembah air mata. Dialah yang akan memimpin ibadah penghiburan saat ini dari awal sampai selesainya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Nats pembimbing kita pada malam hari ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam doa. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita memuji dan memuliakan Tuhan dari nyanyian pujian penghiburan Lante Katuawanku.
segenap keluarga yang berduka dan Bapak Saudara sekalian, kita mempersiapkan diri kita, hati serta telinga untuk mendengar sabda Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian penghiburan, yang pertama dari grup Kambium dan yang kedua dari jemaat Gereja Toraja Jemaat Tongkonan Kendari. Disilakan. Dia hanya
Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dalam ibadah penghiburan yang kedua malam ini bersama dengan saudara-saudara kekasih kita, Ibu Resi, Ibu Kori, bersama dengan anak-anak, cucu-cucu dan segenap keluarga besar. Karena itu, menyadari akan segala keterbatasan kita, maka kita akan memohon Tuhan menolong kita, baik hambanya maupun segenap keluarga dan segenap hadirin yang hadir menopang keluarga dalam duka ini. Karena itu mari kami dalam keadaan tertekan karena duka cita, karena kematian orang yang sungguh mengasihi kami dan yang juga kami kasihi. Tetapi ada pengharapan yang membuat kami tetap kokoh sampai malam hari ini dalam duka ini, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan jaminan keabadian di balik kematian itu. Karena itu Bapa di surga, di malam penghiburan yang kedua ini, izinkan setiap pujian penghiburan yang telah dan akan dilantunkan, baik melalui paduan suara vokal grup maupun melalui tata ibadah menghibur keluarga. Dan saat ini tunjukkan kepada keluarga dan kepada kami semua bahwa sungguh kasih-Mu itu selalu ada dan Engkau menyayangi keluarga sampai saat ini bahkan selamanya.
Karena itu perdengarkan suaramu untuk membuat keluarga semakin teguh kokoh dalam menghadapi duka ini. Dan sebelum kami mendengar firman Tuhan, mohon ampuni kami. Janganlah setiap keterbatasan kami, dosa kami, lewat pikiran, perkataan, perbuatan, sungguh dapat menghalangi kami untuk memahami firman Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan, ini keluarga, ini segenap dukawan. Kami siap mendengar Engkau dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dari 1 Tesalonika pasal 4, ini termasuk ayat favorit saya, karena ayat inilah yang membuat saya kuat sampai hari ini di tengah-tengah terpaan berbagai kehidupan, termasuk ketika menghadapi hal-hal seperti ini secara khusus. Ayat 13 dan ayat 14 dari 1 Tesalonika pasal 4. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan yang disebut berbahagia adalah orang yang senantiasa mencintai firman Tuhan, merenungkannya dalam sepanjang hidupnya, dan tentu dari hasil perenungan itu senantiasa dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bongi melo. Bongi makarorong din duka biasa pebal sisto ke di kualan kita agan susinate. Tomakan kusia suluk kaboro. Bapak Ibu pernah atau keluarga ke magasa-gasa mi? Temai keluarga ada yang namanya, yang biasa saya dengar juga, doa. Ke magasa-gasa itu tahu? Doa penyerahan, ya. Doa penyerahan. Biasa begitu terjadi ya. Saya juga berapa kali dipanggil untuk doa penyerahan. Kukuami maadin duko rakapangte ke susite jarana, berarti den duka andilku memutuskan kumua. Iya, ya, untuk memutuskan nyawa seseorang. Tapi permintaan itu membuat perenungan panjang saya. Lalu kuko batu apa ulang tangan temai keluarga, temai rapu norungannya nama sasalah sama temai itu matuna batu rapuna. Ko di kono to tambah yang ki naik pandita, batu naik pena. Nah, pasang bayangan nih daripada dika menderita doa penyerahan. Tapi saudara, kukuami noko na aku toh, coba naku mendapat pematua ada 2 orang kita kelas, toh. Dari kuaya, yaitu bunting na, patuan na torotolino inang tuangnya. Nah yan na laturudo kamu tu pandita lampai kuma. Alami. Opo betul berarti tamadu ka pandita menentukan seorang hakim. Nah, lah pamit mo sebab anak kedua saya masih 2 bulan kalau tidak salah, tapi dia minta untuk pimpin ibadah, jadi saya datang. Setelah orang mau makan saya pamit duluan pulang, saya salam. Oh, nah aku selama ada metawan na mengawak. Nah, saya masih untuk. Jadi, tapi tidak ada doa penyerahan waktu itu. Pernah juga ada orang minta
doa penyerahan, Pak Nang saya bilang enggak. Namang kemas sembahyang menurut saya bukan doa penyerahan, menurut keluarga doa penyerahan. Oh nah, mampu saya betul temo. Saya sampai sekarang. Oh, bilang kata, kalau jangan pegang kenang tanya kita elok tak sudah nang elok na ya. Pemajua, yan na ya toyo alonam itu po elok gitu. Dari serongan itu. Tapi secara dari bendungan meminta doa penyerahan, saya kemudian mengambil hal yang positif dari permintaan itu. Bukan itu gandung-gandungan mendalam, bukan hitungannya. Laku tarima belong lu ya temi mai kombongan keluar kena koi. Pelakukan doa penyerahan. Karena dibalik permintaan itu saya berupaya untuk memikirkan hal yang baik dari permintaan itu. Sekalipun dari sisi lain saya mengatakan ini karena aku saja tidak mau untuk turut menyelesaikan tapi di sisi lain saya mengatakan bahwa tentu keluarga punya dasar mengatakan daripada punya dasar untuk meminta doa penyerahan. Lalu saya meyakini dalam diri saya bahwa keluarga yang meminta doa penyerahan keluarganya adalah orang-orang yang punya keadaan bagaimana setelah kematian. Inanglah mota tuh suara mati. Buat Tuhan kita. Tapi saya melihat bahwa rupanya di balik permintaan doa penyerahan saya harus melihat hal yang baik di sana, bahwa rupanya itu didasari oleh keyakinan bahwa toh kalau kami berpisah di dunia ini, toh nanti akan berjumpa lagi. Amin. Dan itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan malam ini. Saya katakan ini ayat favorit saya. Ada ayat awal dan akhir dan cerita bersumpah sekalipun dalam keadaan darah yang dalam turun sejak tahun itu nenek Preti sakit, lalu dalam kurun waktu berakhirlah masa hidupnya di dunia. Tapi sedang hidup seorang Tuhan. Apa yang membuat Ibu Resi, Ibu Putri, anak-anak dan segenap cucu dan bentuk raputan langit itu rata anak itu kata bayi moyang uang ketuman panah. Saya tahu bahwa mereka kuat sampai hari ini bapak-bapak ibu, tetapi karena kita dikuatkan oleh Tuhan dan karena kita telah memegang keyakinan, kita telah memegang pengharapan bahwa okelah kalaupun lalu firman Tuhan datang kepada mereka sebagaimana yang kita baca malam hari ini. Paulus datang untuk terus menguatkan mereka. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama. Kalau sudah percaya akan hal ini, sehingga kalau ditanya sudah siap mati, belum. Masih banyak utang, masih banyak urusan, masih dibutuhkan sama keluarga. Tapi bagaimanapun memang kita harus mempersiapkan diri dan menjalankan kepada pihak kita akan menuju kepada kematian. Nanti akan kita dibayar sama yang lain. Dan saudara saya bilang ini untuk dikopan. Terus. Aku katakan maka buat segera keluar tentang bagaimana realita kehidupan manusia setelah kematian, bahwa kematian pernah ada dari segala-galanya. Agama yang kita anut, agama Kristen, orang-orang di dalamnya orang yang mengenal Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tentang kehidupan setelah di dunia ini, yaitu hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Keyakinan kita memproklamirkan nilai-nilai yang positif. Kekristenan menekankan anugerah, bahwa sekalipun manusia berdosa, tetapi anugerah Allah lebih besar daripada dosa manusia. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang masih hidup, hiduplah sungguh-sungguh menyatakan buah daripada kita percaya kepada Yesus pada kali yang kedua. Kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, sungguh ditanya, mula tangan kora surga, yan na dibebalilangan kuma, mana ko tanang? Tayo terima toh, itu bukan tiket masuk surga, itu bawa banyak persembahan selama hidup. Bukan juga tiket untuk masuk surga dengan mengatakan di pintu surga nanti, makam banliu tu Alkitab putih tinggalan. Tidak ada yang ketinggalan. Juga bukan. Juga untuk masuk ke dalam kekekalan itu tidak dengan alasan aku mau malapuk napa. Yang natai pertama nada ko mana bukan nami tak ada aku mak solo lah. Tidak ada. Yang jelas alasan Tuhan memasukkan kita dalam kekekalannya adalah kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pagi Ibu Resi dan Ibu Koris dengan keluarga, Nenek Preti telah mengakhiri penderitaannya. Sangat berat juga bagi keluarga, berat semua. Keluarga dalam menyaksikan Ibu Kekasih juga berat, merasa menderita melihat yang harus per 2 jam di balik kanan, per 2 jam di balik kiri, per 2 jam harus terlentang, jadi harus begitu terus, tersiksa juga. Tapi bukan berarti bahwa ketika mereka sampai hari ini lega, kalaupun dalam duka ini kehilangan sosok ibu, tetapi mereka dalam pengharapan bahwa kalaupun Ibu Kekasih telah tiada di tengah-tengah kita dalam melanjutkan kehidupan dunia ini, tetapi nanti ada waktu bersama lagi, dikumpulkan oleh Allah bersama-sama di dalam kerajaan surga. Roh Kudus menolong segenap keluarga terus kuat, saling satu hati, topang menopang. Taruhlah kepada Tuhan, meletakkan beban kita kepada Tuhan, maka kita akan ringan menjalani hidup ini. Sekalipun beban itu tetap ada bersama dengan kita, tetapi ada keringanan. Seperti ada cerita misa ambek male lemba pare untuk mengakhiri khotbah ini. Pare te nalem selasule mo, nalem mamitu parena. Bela-bela. Dem mioto lendu open cup nyakomi mbek kende kemilangan apa magasa bangsia saba adomo oto open cup dan ta napasan bangsia tu parena. Jadi tak ringan na saba domo oto sudah di atas mobil, tetapi beban tetap dia taruh di pundaknya, dia tidak lepaskan karena itu dia merasa berat. Nah, tiru sapiri, ombe, pengkaloi, pajong itu, saat itu, pangalimban nih. Nah, kung milong na kami ako po limbabang, minakuatan, nate oda kayo na to kubaw, kung mikila ni limbabang siya. Tapi na ako ko sa piritay. Pajoy, may maringan, na yan, di ba ako komite, narikuadaan ni si Santa Abang. Akhirnya dia taruhlah. Tapi saudara, apakah orang tua ini meninggalkan penglembanya di bawah mobil? Kan tidak. Penglemba tetap ada bersamanya di atas mobil, tetapi dia tidak berat karena bebannya ditanggung oleh mobil yang membawanya. Beban akan tetap ada bersama kita, pergumulan akan tetap ada bersama kita, tetapi ketika pergumulan itu kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan ringan menjalani hidup ini. Bersama Kristus di Kalvari, semua menjadi ringan. Terpujilah Kristus. Amin.
pujian penghiburan, apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira, dan selanjutnya untuk mengantar persembahan kasih. Dan setelah lagu ayat 1 ini akan disambung, setelah ayat 1 ini akan untuk mengiringi persembahan kasih tetap berjalan, akan diberi kesempatan kepada yang pertama PKPG Jemaat Mahanaim, lalu solo dari Bapak Ruben Sonda. Jika ada KPGT Jemaat Tongkonan Kendari bisa menyampaikan laporannya jika malam ini atau esok. Disilakan sesudah ayat 1, apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira. Disilakan untuk menuju ke depan menyampaikan pujian penghiburan. Yang pertama PKPG Jemaat Mahanaim, lalu solo dari Bapak Ruben Sonda. Hadiranmu Tuhan,
Muiku sidang uang nasib taranakan wai matangku batanglah katuna umpuri sangami kontong saya lakona
di tempat ini dalam duka ini. Kami berdoa ya Allah di surga agar supaya segenap keluarga, bagi Ibu Resi, Ibu Kori bersama anak-anak, segenap rumpun keluarga, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Mari Tuhan Engkau terus menopang mereka, agar supaya mereka dalam menjalani kehidupan, secara khusus dalam menghadapi duka ini, sungguh mereka melihat Tuhan ada dan mereka kuat karena Tuhan menopang. Terima kasih ya Allah, bahkan seluruh rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu hingga sampai pada hari yang ditentukan oleh keluarga yang direncanakan untuk melaksanakan cara-cara yang Tuhan nyatakan bagi mereka untuk menopang hidup mereka dalam duka ini. Terima kasih ya Allah, setiap yang telah terlibat dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan berkati untuk terus memberi diri dalam melayani nama-Mu. Inilah doa kami ya Allah, berkenanlah untuk mendengarkan, karena kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penyanyian Pak Purayana Tudadi, kuliah beri bainan Mak Badong, Nayatu Ayak Misa, dan di dalam kurung nenek jong lari sondai dako Indo. Bangka
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu dan damai sejahtera serta berkat Allah akan menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan di Kalvari karena Yesus dekat. Demikian ibadah kita. Sebelum mic saya serahkan pada majelis gereja. Terima kasih atas kepercayaan kerjasama dari majelis gereja Gipsultra Mahanaim, Jemaat Mahanaim, untuk kesempatan melayani dari kami Jemaat Tongkonan Kendari malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan selanjutnya, dan tentu kepada keluarga kita sedeban dalam duka ini atas kepergian Ibunda terkasih almarhumah Ibu Esther Liku Linggi Alok. Tuhan Yesus selalu menopang keluarga, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekian dan terima kasih. Bongi Melo. Terima kasih atas pelayanannya. Pertabungan yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yuni Sance yang telah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menolong dan memampukan Ibu Pendeta melakukan pelayanannya dimanapun. Kiranya firman Tuhan yang telah diberitakan dapat memberikan penghiburan dan kekuatan kepada seluruh anggota keluarga yang berduka di tempat dan yang Kau memberkati makanan dan minuman ini, sehingga boleh menjadi kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Dan pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat
dimanapun Tuhan menempatkan kami. Begitupun juga bagi keluarga di tempat ini Tuhan, yang telah menyediakan berkat. Sebentar di sini. Sini berdiri sebentar di. Banyak bicara yuk. Masih banyak di roll. Setelah itu ini mau Eki, sini kok. Sini Putri. Sampingnya ke mama sana. Itu saudaranya dia. Sampingnya ke mama sana. Eki, masuk. Dia pergi terus. Mana Eki? Masuk. Ada Mama Uli mana kak? Saudaranya. bersila. Bisa lagi bersila. Om. Kalau begini panggilan berkat. Ini kita sama Om.
Daripada lantang ya. Itu lagi kamu. Masak dulu. Kan dipisan di dalam. Ya. Mudah-mudahan nanti ada lambi nak. Pajangan.
Sampai mati. Jadi udah disiram aja.
videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di-subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC, karena subscribe itu gratis.